Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani dan teman saya yang bernama Andin Algisviar Fitri. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS perilaku komunikasi, yaitu analisis strategi marketing terhadap produk, barang, dan jasa. Produk barang yang kami analisis adalah Indomie, sedangkan produk jasa yang kami analisis adalah JNE Express. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis produk barang, yaitu produk Indomie. Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Indofood CBP, anak perusahaan Indofood Indonesia. Indofood sendiri merupakan produsen mie instan yang tersebar di dunia. Dengan 16 pabrik, 15 miliar paket Indomie diproduksi setiap tahun. Indomie juga diekspor ke lebih 60 negara di dunia. Selanjutnya adalah strategi marketing Indomie. Yang pertama, penggunaan tagline dan jingle, yaitu Indomie seleraku. Pasti semuanya sudah tahu mengenai tagline serta jingle dari Indomie, yang memang sering terngiang-ngiang di benak berbagai kalangan, yaitu Indomie seleraku. Pencipta lagunya pun bukan orang sembarangan. Ia adalah Arianto yang juga menciptakan lagu Bintang Kecil dan lagu-lagu legendaris lainnya. Jingle yang dipakai secara konsisten sejak sekitar tahun 1982, bahkan hingga saat ini mampu membuat merek Indomie jadi lebih akrab di telinga. Yang kedua adalah placement. Dari segi placement, Indomie menempatkan dan mengenalkan produknya kepada masyarakat Indonesia sebagai mie instan yang khas dengan cita rasa dan budaya Indonesia. Selanjutnya adalah produk. Indomie memiliki produk yang bisa dibilang sesuai dengan klaim yang dibuat. Indomie adalah jenis makanan mie instan yang artinya tidak butuh waktu yang lama untuk membuatnya. Klaim 3 menit yang ada pada kemasan Indomie cukup menggambarkan kepuasan pelanggan saat membuat produk ini. Walaupun semua orang bisa saja memasak Indomie lebih dari 3 menit, namun dengan klaim ini artinya dalam 3 menit saja kamu sudah bisa makan mie instan favorit ini. Selanjutnya adalah preaching. Indomie dikenal dengan produknya yang sangat murah, merakyat, dan bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan sosial. Cukup dengan harga kurang dari Rp3.000, banyak orang bisa mengkonsumsi produk mie instan ini. Walaupun harganya murah, rasa dari Indomie tidak pernah mengecewakan. Bahkan, banyak orang yang lebih memilih makan Indomie daripada makanan lain yang harganya lebih mahal. Hal ini membuktikan bahwa Indomie memiliki rasa yang lezat dan selalu ngangenin. Inovasi dalam mengeksplorasi rasa-rasa dan gebrakan lainnya. Salah satu strategi Indomie yang terus bertahan adalah inovasi mereka dalam mengeksplorasi rasa-rasa serta gebrakan. Walaupun rasa standar seperti mie goreng, mie kuah rasa ayam bawang, dan mie soto saja sudah menjadi favorit banyak orang. Namun Indomie terus berinovasi dalam menyajikan rasa yang berbeda. Mereka membuat varian rasa Nusantara seperti coto Makassar, cakalang, soto Banjar, empal getong, mie kocok Bandung, dan masih banyak yang lain untuk menyesuaikan dengan lidah masing-masing daerah. Tak hanya itu, ada juga varian premium yang membuat konsumen bisa merasakan rasa mie dengan kualitas tinggi, namun dengan harga yang tetap terjangkau. Mereka juga bahkan mendengarkan keluhan konsumen yang mengatakan bahwa makan Indomie satu kurang, dua kebanyakan dengan membuat varian Indomie Jumbo. Inovasi ini yang membuat mereka selalu di depan. Selanjutnya adalah promotion atau promosi. Berawal dari iklan Indomie sejak puluhan tahun lalu, Indomie selalu membuat iklan yang dapat membekas di ingatan penonton. Iklan yang dibuat selalu memperlihatkan budaya Indonesia, mulai dari orang-orangnya, kebiasaannya, dan latar belakang yang mempresentasikan negara ini. Dari situ, Indomie selalu dilekatkan dengan kesederhanaan dan budaya Indonesia. Dari namanya saja, kamu bisa langsung mengingat bahwa produk ini dibuat dan berasal dari Indonesia. Kontekstual. Pernah lihat kemasan Indomie di luar negeri? Kemasan Indomie di berbagai negara memiliki tulisan yang berbeda. Indomie menyesuaikan kemasan yang mereka jual sesuai dengan bahasa setempat. Contohnya, jika itu dari negara Jepang, mereka akan menyesuaikan dengan tulisan Jepang. Selanjutnya adalah Warmindo atau warung Indomie. Di beberapa daerah, mungkin banyak beredar Warmindo atau warung Indomie, yang jadi tempat nongkrong anak kos dengan biaya terjangkau. Selain bentuk kerjasama dengan pengusaha kecil,
Warmindo juga menjadi salah satu ajang branding di berbagai daerah. Mereka akan menyediakan spanduk dengan logo khas merah, kuning, hijau mereka, bahkan di meja dan tembok warungnya. Untuk menunya, walaupun tetap ada pilihan yang lain, namun Indomie seolah menjadi tuan rumahnya. Warung ini biasanya identik dengan anak kos atau mereka yang ingin nongkrong dengan biaya yang lebih murah daripada harus ke tempat makan mahal. Kolaborasi dengan produk lainnya. Indomie juga selalu mencoba untuk relevan dengan melakukan kolaborasi-kolaborasi dengan produk yang lainnya. Kolaborasi antar produk biasanya akan membuat banyak orang penasaran, apalagi jika produknya dekat dengan mereka seperti Indomie. Supaya tetap relevan dan mampu menggait pasar yang lebih luas, tak jarang merek yang satu ini melakukan berbagai kolaborasi, mulai dari sesama produk makanan seperti Citato, hingga produk fashion seperti sepatu Nike, lipstik, dan distro lokal. Kolaborasi ini hampir selalu mencuri perhatian dan mengundang rasa penasaran. Yang terakhir, yaitu masuk ke dalam jajaran mie paling enak di dunia. Merek yang satu ini ternyata juga masuk jajaran mie instan paling enak di dunia. Mereka tak hanya laris di Indonesia saja. Indomie pernah menjadi juara pertama mie instan paling enak berdasarkan Los Angeles Times dengan varian Indomie goreng jumbo rasa barbecue chicken. Merek mie instan ini memang sudah jadi primadona di berbagai negara di luar negeri karena bumbunya yang kuat dan rasanya yang enak. Awalnya tujuan ekspansi Indomie ke luar negeri sebenarnya untuk menyasar para WNI yang bekerja di sana. Sehingga tujuannya adalah negara-negara seperti Hong Kong, Taiwan, Singapura, hingga Arab Saudi. Kini, jangkauannya lebih luas lagi, bahkan sampai Eropa, Amerika, dan Afrika, di mana Indomie jadi makanan kalangan bawah sampai atas. Setelah menetapkan negara ekspansi tersebut, mereka mendirikan pabrik serta regional office. Berbagai campaigns dan iklan menarik membuat produk ini jadi andalan di kancah internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis produk jasa JNE Express. JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nama resminya adalah PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir. JNE demi memuaskan pelanggan dalam kinerja mereka dengan cara memaksimalkan penggunaan mode transportasi udara, darat maupun laut, baik menggunakan armada milik sendiri yang kini telah berjumlah lebih dari 10.000 unit, mulai dari sepeda motor sampai dengan truk berukuran besar, hingga mengoptimalkan kerjasama, kolaborasi, serta sinergi dengan pihak-pihak lain sebagai penyedia mode transportasi. JNE membuka beberapa program yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan lingkungan sekitar, seperti membuka peluang kerjasama dengan menjadi mitra atau agen JNE untuk menciptakan wirausahawan yang membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, serta menghadirkan pesona pesanan oleh-oleh Nusantara yang menjadi wadah bagi para UMKM makanan maupun produk khas daerah untuk mengembangkan usaha dengan memperluas pangsa pasarnya. Selain itu, JNE juga rutin menyelenggarakan secara mandiri maupun memberikan dukungan terhadap pihak lain dalam beragam pelatihan gratis di berbagai bidang yang bertujuan untuk mendongkrak daya saing pelaku UMKM. Sebagai bentuk kepedulian kepada ibu menyusui, JNE menyediakan produk layanan antar jemput ASI, yaitu Jessica Jemput ASI Seketika, dengan kurir khusus perempuan yang berlaku di Jabodetabek, di mana terdapat banyak ibu menyusui yang bekerja atau berkarir. Program CSR dan mendukung program kegiatan di berbagai bidang seperti bidang sosial, budaya, pendidikan, olahraga, dan lainnya. Program CSR sendiri yakni seperti santunan terhadap anak yatim piatu di seluruh Nusantara sampai dengan bantuan terhadap korban bencana alam. Sementara itu, untuk menjadi top of mind di masyarakat, JNE melakukan berbagai program untuk para konsumen dengan mengadakan program free ongkir atau gratis biaya kirim.
Perubahan pola perilaku masyarakat yang bertumpu pada aktivitas online dan digital juga mempengaruhi pola strategi komunikasi perusahaan untuk memperkuat ekuitas merek. Pertama, dengan memaksimalkan platform sosial media untuk promosi soft selling dan saluran aspirasi pelanggan. Kedua, dengan memaksimalkan website. Ketiga, memaksimalkan aplikasi MyJNE untuk lebih memudahkan alur komunikasi. Tidak berhenti pada perubahan alur komunikasi, JNE juga melakukan monitoring ekuitas merek, loyalitas, dan kepuasan konsumen untuk menganalisa efektivitas dari strategi yang telah dilakukan. Salah satunya dengan bantuan tools yang dapat memberikan insight untuk menganalisa seberapa jauh merek JNE sudah dapat dikenal luas masyarakat dan strategi apa yang harus diambil. Selain itu, tools sosial media memiliki peran penting untuk mengetahui ekuitas merek, loyalitas, dan melakukan survei terhadap pelanggan secara berkala. Demikian presentasi kami mengenai analisis strategi marketing produk, barang, dan jasa, yaitu produk Indomie dan JNE Express. Mohon maaf jika ada kekeliruan, dan jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.